Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan September 2024. Kita akan baca general kamu, percintaannya kamu, finansialnya kamu, serta kesehatan kamu ya. Kita akan coba cek satu persatu. Tapi ingat ya buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Untuk energi kamu di bulan September 2024, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan ambil tiga kartu aja ya. Wow, di sini ada The King. Kita ambil dulu, turunkan dulu ya, susun dulu ya. Ada di Ancor, seperti ada kekuatan ya dalam diri kamu. Dan ini juga seperti ada kabut hitam yang akan menghampiri kamu di bulan September. Dan kita akan coba buka lagi orakelnya untuk general kamu. Seperti apakah yang akan terbaca? Oh, luar biasa, abundance. Ini ada 4, kita ulang kembali ya. Kita ambil satu lagi. Kalau 3 ya 3, sama-sama ya. Wow, ini juga ada chance. Ini sebenarnya bagus ya kartunya, ada the king, ada chance perubahan, dan mungkin saja ya beberapa dari kamu itu selama ini kayak pengen nih untuk merubah hidup, tapi nggak ketemu solusi atau nggak ketemu jalan keluarnya. Nah di sini ada the king, dan ini ada chance ya. Jadi akhirnya kamu punya mendapatkan solusi atau punya solusi dari segala masalah yang kamu hadapi saat ini, sehingga bisa membawa perubahan. Semoga ya. Jadi ini kartu yang benar-benar kayak bagus sekali ya untuk kamu di bulan September. Oke, ini ada prize, ada growth. Nah, jadi beberapa dari kamu, oke, aku melihat ya, di sini kan ada the cloud. Bisa jadi ini saat ini atau di bulan September nantinya. Di bulan September bisa jadi kamu itu kayak menemukan sebuah masalah, ya. Masalah bisa jadi tentang percintaannya kamu atau masalah dari segi asmaranya kamu ya, finansialnya kamu, pekerjaannya kamu. Tapi dengan adanya masalah ini muncullah kekuatan yang ada dalam diri kamu. Ya. Dan ini menggambarkan sebuah solusi ataupun kesempatan kamu ya. Di mana di sini ada decay ini adalah satu solusi yang akan kamu miliki nantinya, di mana ada kabut hitam. Masalah yang kamu hadapi ini ternyata solusinya ada. Nah, disitulah nantinya akan ada perubahan, ya. Dan hasilnya seperti apa? Abundance, keberlimpahan kamu. Ini akan mulai terlihat, akan ada pertumbuhan juga di sini, ya. Pertumbuhan mungkin dari segi finansial kayak itu, atau ada perkembangan dari segi percintaannya kamu kayak itu, ya. Dan akhirnya juga aku melihat ada pride, ada kebanggaan dalam diri kamu. Walaupun nantinya kamu ketemu dengan masalah, tapi semua masalah itu bisa kamu hadapi. Jadi kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Ya, kita akan coba lihat dari segi percintaannya kamu dulu ya. Dari segi percintaannya kamu, aku akan bahas. Karena bagus sekali nih ya. Seperti apa sebenarnya percintaan yang kamu alami saat ini. Oke, fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Intinya akan ada apa ya? Akan ada perkembangan, akan ada pertumbuhan, terus akan ada keberlimpahan ya. Mungkin ini dari segi finansial juga ya terbaca. Kita akan ambil 4 kartu. Oke. Nah, masalah di sini apa yang kamu hadapi?
Ya mungkin kita bisa lihat ya dari tema yang di oracle ini, general kamu ini, bahwasanya kamu akhirnya akan menemukan solusi untuk membuat sebuah perubahan, oke? Nah, di sini ada soulmate. Ya, mungkin kita bisa baca dari kartu The Cloud ini, sebenarnya kamu itu lagi punya masalah dari segi percintaan. Apakah saat ini kamu itu lagi menjalin satu hubungan dengan seseorang, tapi hubungan itu seperti on off, hubungan itu kayak sulit menemukan solusi dari komitmen begitu ya, atau mungkin antara kamu dengan dia ada yang berjauhan, sehingga salah satu di antara kamu itu tidak ada yang ingin mengalah atau ingin memperjuangkan, lebih tepatnya ke stuck hubungan ini. Ya, jadi membuat kamu dengan dia ini sebuah masalah sih dalam hidup kita. Namun aku melihat beberapa dari kamu seperti punya solusi. Ya, ada kunci, ada solusi atau kunci jawabannya di sini ya. Health choice. Ya, beberapa dari kamu mungkin ada yang lebih kepada untuk menyembuhkan kesedihan ini dengan cara apa? Mencintai diri sendiri, merenungi, apakah hubungan ini akan, baik-baik saja nantinya, ataukah apa hubungan ini akan berlanjut nantinya. Nah, di sini mungkin kamu akan merasakan dari hati kecil kamu, dari intuisi kamu, ya, di mana ada juga sih yang rasakan, "Aku soulmate flow dengan kamu." Nih, soulmate, ada soul connection-nya. Bisa jadi di sini kamu lebih kayak pasrah aja, lebih untuk menyerah begitu ya. Nah, dengan menyerah itu bisa jadi nanti, oh kalau memang jodoh pasti akan ketemu gitu loh, ya. Nah ini ada Victor, dan sebenarnya seseorang ini di saat kamu dengan dia sudah berjauhan atau sudah saling meninggalkan, dia selalu merindukan kamu. Dia selalu sangat menginginkan kamu di sini. Dia tidak bisa jauh dari kamu sebenarnya. Ya, itulah solusi juga, salah satu solusinya, di mana yang membuat dia tidak bisa, jauh dari kamu, ya mungkin kamu itu adalah orang yang berbeda, gitu loh. Sehingga mungkin ini juga bisa dikatakan proses kamu dengan dia, untuk saling memahami, ya, satu sama lain, mungkin lebih tepatnya untuk mengetahui kekurangan masing-masing. Sehingga bisa nggak ya, aku menerima kamu apa adanya? Bisa nggak ya aku menerima kamu dengan kekurangan kamu seperti ini? Begitu. Oke. Nah, di sini mungkin banyak sekali godaan-godaan yang mungkin akan datang. Namun di sini ada kekuatan antara kamu dengan dia. Ibarat kata, dia mungkin juga bisa jadi adalah gambaran seseorang yang setia. Dia orang yang sebenarnya lebih banyak menurutnya gitu loh. Ya, tapi hanya saja terkadang banyak godaan-godaan dari luar atau pengaruh lingkungan yang membuat akhirnya seseorang ini mendapatkan sebuah ancaman kah atau godaan kah atau ada orang-orang yang akan mengganggu hubungan kamu dengan dia, bisa jadi ini ada hubungan yang akan disabotase gitu loh. Ya, membuat dia merasa, "Aku yakin semua masalah ini aku bisa atasi karena aku punya cinta yang begitu besar kepada kamu," gitu loh. Jadi kamu jangan khawatir jika kamu merasakan adanya satu koneksi yang cukup kuat ya. Di sini ada di Anchor, ada kekuatan. Dan orang ini sebenarnya setia sih sama kamu, walaupun terkadang dia mudah tergoda oleh rayuan-rayuan mungkin seseorang kayak itu atau siapa, tapi akhirnya dia bisa mengatasinya karena apa? Karena cinta kamu yang begitu besar kepada dia, membuat dia itu kayak dijauhi dari hal-hal negatif begitu. Ya, bahkan di sini mungkin akan makin cinta nantinya, ya. Oke. Nah, di sini ada a waiting message. Nah, ada seseorang mungkin yang jauh dari kamu. Dia seperti menunggu kabar dari kamu. Dia seperti kayak suka suka sih dia mengirim pesan kepada kamu atau dia kayak pengen tahu nih keberadaan kamu, kabar kamu bagaimana, ya. Ada beberapa dari dia tidak menemukan jawaban itu, karena mungkin, ada yang lagi marah-marahan nih, ya, atau ada yang lagi kayak kesal aja gitu ya, karena beberapa hari ini kayak dicuekin atau ada yang cemburuan, sehingga membuat antara kamu dengan dia itu kayak ya ada konflik lah sedikit-sedikit gitu. Namun pada akhirnya seseorang ini selalu sih, pengen mengetahui keberadaan kamu, apa yang kamu lakukan saat ini. Nah, dia sering pengen mengetahui itu. Oke. Nah, di sini ada sih seseorang yang kayak pengen ketemu dengan kamu. Jadi seseorang ini kayak, "Wah, aku kangen sih sama kamu dan aku tidak bisa jauh dari kamu. Walaupun aku sudah mencoba untuk meninggalkan kamu, walaupun aku sudah coba untuk melepaskan kamu ya,
tapi aku selalu kepikiran, aku selalu merindukan kamu, ya. Aku merasa kalau saat aku merindukan kamu itu aku selalu melihat foto-foto kita. Mungkin kalau tidak di handphonenya atau di album foto atau misalnya di sosial media gitu. Atau di saat dia bermain sosial media tiba-tiba di benda di apa ya eh, di apa ya kayak berandanya itu kayak muncul nih foto kamu ya. Di situ dia mulai kayak oh udah lepas nih kangen aku sama kamu begitu. Ya ada yang begitu. Oke, jadi seseorang ini bisa jadi ya, di bulan September ini nantinya dia akan mulai mencoba untuk memperbaiki semuanya. Jika ada yang benar-benar memiliki masalah, konflik ya, kamu akan menemukan solusinya. Karena di sini antara kamu dengan dia itu kayak punya kekuatan ya, kekuatan cinta yang terkadang sulit untuk dilepaskan. Satu sama lain ternyata itu saling saling terikat atau saling ketergantungan ya. Walaupun sudah coba untuk melupakan tapi ternyata nggak bisa. Ya, jadi ini adalah satu hal yang cukup luar biasa ya. Kita coba lihat dari segi isi hatinya ya. Bagaimana isi hati terdalamnya? Kita akan coba cek perasaan terdalamnya dia. Bagaimana di sini? Oke. Jadi seseorang ini sebenarnya antara kamu dengan itu bisa kalau memang kamu udah menjalin satu hubungan ya, hubungan kamu dengan itu sebenarnya selalu ada solusi jika kamu dengan dia itu tidak ada yang mempertahankan ego gitu ya. Jadinya lebih tepatnya kepada oh ya udah deh kita maafin. Ya udah kalau kita salah kita minta maaf. Jadi jangan kayak gengsi gitu, jangan kayak ah aku nggak mau maafin dia gitu. Secara aku nggak salah gitu ya. Dan aku belum bisa menerima maafnya dia gitu ya. Nah, karena udah besar sekali kesalahannya gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalau memang dia sudah minta maaf, dia sudah mengaku salah, ya maafkanlah ya. Dan kamu benar gitu loh. Dia mengatakan kamu benar. Benar dari segi apanya gitu. Ternyata selama ini ya memang dia berusaha kayak eh, ingin untuk mencari sebuah solusi gitu ya. Dan kamu mungkin sudah memberikan jalan keluar, tapi dia tidak percaya. Nah, ternyata ujung-ujungnya ya itu juga solusinya. Jadi dia mengatakan, "Ya, kamu benar. Kita tidak bisa berpisah. Solusinya ini itu," gitu ya. Nah, di sini do you even see me there? Nah, me that's way. Jadi seseorang ini seperti ingin melihat kamu setiap saat, tapi tidak bisa. Mungkin ada kendala antara kamu dengan dia itu yang berjauhan. Kamu dengan dia itu mungkin sudah LDR-an sejak lama gitu ya. Nah, sementara dia juga do you think about me too? Dia mikirkan kamu tapi dia nggak tahu kamu mikirkan dia atau tidak gitu ya. Sehingga dia bertanya, "Kamu mikirkan aku nggak ya?" Nah, gitu ya. Jadi dia ingin bertanya juga. Karena selama ini dia selalu mikirin kamu, tapi dia ragu juga apakah kamu mikirkan dia. Tapi di sini ada soulmate ya. Antara kamu dengan dia bisa jadi ini akan benar-benar menemukan solusi ya. Karena ada cinta yang cukup besar di sini. Intinya ada cinta yang cukup besar yang sepertinya akan menyatukan antara kamu dengan dia. I will do anything for you. Aku akan lakukan segala sesuatunya untuk kamu. Jadi seseorang ini mungkin akan mengatakan, ya kalau aku diberikan kesempatan untuk bersama dengan kamu, aku akan melakukan segalanya gitu loh. I hope you wait for me. Nah dia seperti ingin, aku berharap kamu bisa menanti aku. Ya mungkin saja antara kamu dengan dia saat ini itu ada yang memang lagi berjauhan, mungkin lagi ada yang mencari kerja di luar kota, di luar negeri. Terus dia kayak pengen nih, tunggu dong aku akan melamar kamu, aku akan menikahi kamu ya. Nah, dia minta waktu di sini. Ya, dia ingin mengejar dulu karirnya, dia ingin mengejar dulu finansialnya di sini. Oke, nah ini tentang seseorang cinta ya. Kita akan coba lihat tentang finansialnya kamu dan tentang uh, kesehatan kamu ya. Kita akan coba bahas bagaimana yang akan terbaca. Wow, ini kayak dibutuhkan sebuah uh, keseriusan ya, ketekunan. Oke, ada Queen of Swords. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ada kartu Death, Scorpio. The Chariot, ada Cancer, Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada Three of Pentacles. Ini juga Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya
ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kufokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Jadi di sini aku melihat ada Queen of Swords. Nah, kamu di sini akan mulai berpikir bagaimana untuk merubah kehidupan. Jadi ini tetap pekerjaan kamu ya, tetap finansial. Ada kekuatan dalam diri kamu, di mana kamu juga punya ide yang cemerlang, kamu juga orang yang kreatif ya, dan kamu juga orang yang pintar dan cerdas. Sehingga kamu itu akan selalu menemukan solusi dari permasalahan tentang keuangan kamu di sini. Misalnya nih, kamu lagi di suatu perusahaan, kamu bekerja di sana, terus kamu ngerasa udah gak nyaman gitu ya, dan kamu ingin keluar dari perusahaan itu. Ya kalau kamu ngerasa ada kemampuan kamu dan kamu merasa bisa, sanggup, mampu untuk menemukan yang terbaik, ya lakukanlah. Karena jika kita bertahan pada kondisi keadaan yang mungkin tidak membuat kita nyaman, itu akan membuat kita hancur. Ya, pikiran kita, pekerjaan yang kita lakukan tidak akan membuahkan hasil yang baik gitu ya. Nah, jadi di sini ada solusinya karena kamu punya kekuatan. Kamu bisa melakukan apapun. Intinya kamu bisa menciptakan keajaiban-keajaiban dalam hidup kamu. Ya. Apalagi di sini kamu adalah orang yang tekun. Orang yang tekun, ada Eight of Pentacles. Nah, dengan ketekunan kamu bisa menemukan apapun di sini. Mungkin pekerjaan tepatkah atau usaha yang mantapkah gitu ya. Apalagi di sini juga ada Three of Pentacles. Banyak orang-orang sebenarnya tahu tentang kualitas kinerja kamu. Dan banyak orang-orang juga menginginkan kamu untuk masuk ke dalam bisnisnya mereka. Nah, akhirnya bisa jadi kamu akan ketemu dengan rekan kerja yang tepat di sini atau yang bisa apa ya kayak menilai kamu atau membayar kamu ya senilai kualitas yang kamu miliki gitu loh ya. Jadi kamu jangan khawatir jika kamu ngerasa oh aku punya kualitas, aku punya nilai diri aku, ya udah kamu tunjukkan kepada mereka bahwasanya kamu pantas untuk dinilai seperti ini, kamu pantas untuk dihargai segini gitu loh. Jadi kamu bisa untuk intinya untuk apapun pendapat yang akan kamu harapkan ya mungkin bisa kamu ajukan gitu loh. Ya di sini ada King of Swords dan kamu ada juga terbilang tersebut adalah orang yang pejuang di sini. Orang yang benar-benar kayak pemikiran kamu itu kayak wah memikir keras tapi kamu ada realisasinya gitu, ada actionnya gitu loh. Bukan hanya sekedar memikirkan saja tanpa action, tapi kamu tetap akan action. Ya, di sini ada The Chariot. The Chariot ini juga merupakan bahwasanya kamu akhirnya tahu nih apa yang harus kamu lakukan ke depan. Jika kamu merasa, oh aku pantas kok untuk membuat suatu usaha dan aku sudah punya modal, lakukanlah itu. Ya, apalagi kamu sudah mengetahui terlebih dahulu tentang bisnis yang kamu bangun, usaha yang kamu bangun. Di situ mulailah untuk actionnya. Karena di sini kamu akan bisa mengendalikan semuanya. Ya, ini akan bangkit kembali. Sesuatu hal yang mungkin sudah berakhir dulunya, misalnya dari pekerjaan kamu atau apa ya. Di sini kamu akan bangkit kembali atau terlahir kembali. Bisa jadi jika kamu yang punya penyakit selama ini, ya aku yakin kamu akan sembuh dari penyakit itu. Kamu akan merasa jiwa kamu itu kayak wah damai banget gitu loh. Dan kamu punya pikiran positif dan dengan begitulah akhirnya kamu akan bisa merasakan kesehatan jasmani dan rohani kamu. Ya. Nah, kamu juga penuh dengan cinta. Ada King of Cups, Judgment, perubahan juga terjadi pada kamu. Cukup luar biasa ya energi kamu di sini. Intinya di bulan September kamu akan merasakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada hidup kamu. Oke? Nah, mungkin ini bisa aku sampaikan ya buat teman-temanku. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.